Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Fikri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba review salah satu jurnal yang berjudul A Conceptual Model for Strategic Decision Making in Malaysian Third Party Logistic Industry. Jurnal ini disusun oleh Chu Le Chong. Beliau merupakan mahasiswa dari Faculty of Accountancy Finance and Business Tuanku Abdul Rahman University, Kuala Lumpur, Malaysia. Yang pertama, abstrak jurnal ini didasari dari perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian dan reaksi lokal tidak dapat dikesampingkan. Meningkatnya permintaan pengguna logistik pihak ketiga atau 3PL dan munculnya peningkatan 3PL telah menimbulkan konflik agresif dalam industri 3PL untuk terlibat dengan perusahaan pengguna. Hal ini sangat penting bagi 3PL untuk menilai strategi kompetitif agar tetap memiliki akal yang sejajar dengan para pesaingnya. Pendekatan strategis perusahaan adalah biaya rendah atau diferensiasi menurut perspektif teori resource-based view. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan fungsional mempengaruhi biaya rendah dan sedikit mengarah pada strategi diferensiasi. Outputnya menunjukkan bahwa kapabilitas TI berpengaruh positif dan kecil terhadap penerapan diferensiasi dibandingkan strategi biaya rendah. Untuk introduksinya, pada awal tahun 1990-an, Malaysia sangat bergantung pada logistik Singapura. Baru-baru ini perusahaan 3PL Malaysia bermunculan untuk menawarkan pelayanan dengan standar internasional. Belum lagi perusahaan 3PL sedunia juga telah meluncurkan pusatnya di Malaysia. Dengan demikian, ada harapan yang menjanjikan dalam industri 3PL untuk memanfaatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi di Malaysia. Perluasan industri 3PL akan menimbulkan ancaman dan tantangan lebih lanjut bagi industri logistik di Malaysia. Agar tetap kompetitif, perusahaan mensubkontrakkan aktivitas transportasi dan logistik mereka ke perusahaan 3PL. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat persediaan dan meningkatkan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan klien. Kemampuan perusahaan 3PL mengandalkan kompetensinya untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan lebih murah. Agar tetap menguntungkan, tekanan biaya dan layanan membuat 3PL meninjau cara lain untuk menentukan harga layanan yang ditawarkan kepada klien. Di dalam jurnal ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk memperoleh data menggunakan alat Statistical Package for Social Science atau yang disebut SPSS. Dengan variabel penelitian menggunakan skala Likert 7 poin untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Adapun pengambilan sampel dan pengumpulan data digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di FMF, Federation of Malaysian Freight Provider, dan Malaysia Logistic Directory. Untuk resultnya, terdapat 1.307 perusahaan yang terdapat di Federation of Malaysian Freight Provider atau FMFF dan Direktur Logistik Malaysia. Tingkat respon efektif adalah 12%. Rendahnya tingkat respon juga dialami dengan penelitian logistik lainnya dan melaporkan tingkat respon mereka sebesar 12,6% yang meliputi karakteristik demografis, uji bias non-respon, analisis faktor, tes kepercayaan, pengujian hipotesis, serta analisis variabel kontrol. Untuk discussion-nya, 3PL Malaysia memiliki aset yang lebih murah seperti tenaga kerja, bangunan, fasilitas penyimpanan, dan lain-lain, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan penekanan pada biaya rendah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena negara yang berbeda menerapkan strategi yang berbeda. Alasannya adalah karena biaya yang perlu digunakan untuk melatih karyawan dalam memanfaatkan TI. Sebagian besar perusahaan 3PL tidak kompeten menggunakan TI dalam kegiatan operasional. Keterbatasan biaya dan tidak adanya spesialis TI yang terampil. Perusahaan 3PL di Malaysia yang menekankan strategi biaya rendah akan mengalami pertumbuhan kinerja keuangan yang lebih lambat. Hal ini didukung secara negatif dengan menunjukkan bahwa strategi diferensiasi akan menghasilkan kinerja keuangan yang tidak memuaskan. Penelitian ini menantang penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penekanan pada diferensiasi dapat membawa kinerja keuangan yang lebih buruk. Untuk konklusinya, menunjukkan bahwa keterlibatan fungsional akan membantu perusahaan 3PL untuk menerapkan strategi berbiaya rendah dibandingkan strategi diferensiasi. Kapabilitas TI masih dipertanyakan terhadap pelaksanaan strategi diferensiasi dan dampak negatifnya terhadap penerapan strategi berbiaya rendah. Pemerintah Malaysia dapat menawarkan insentif bagi perusahaan 3PL untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam bea cukai dan perdagangan internasional guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Strategi biaya rendah dan diferensiasi bukanlah penolong utama bagi perusahaan 3PL untuk mencapai kinerja keuangan yang unggul. Karena penerapan strategi diferensiasi berdampak negatif terhadap pencapaian kerja keuangan yang lebih baik. Pemerintah Malaysia dapat mengajukan prosedur standar untuk memuaskan penawaran lainnya yang diusulkan oleh perusahaan. Untuk pendapatnya, teknologi IT sangat dibutuhkan oleh perusahaan 3PL untuk kelangsungan prosedur kerja
perusahaan. Dengan kurangnya tenaga ahli dikhawatirkan bisa menghambat jalan kerja perusahaan retail. Maka dari itu, pemerintah setempat harus mengupayakan untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam bea cukai dan perdagangan internasional guna mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya. Kemudian, harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan dijelaskan pada jurnal ini. Karena jurnal ini memiliki keterbatasan generalisasi dengan hanya fokus pada trivial di Malaysia. Kemudian ke depannya peneliti ini harus disarankan untuk mendapatkan variasi yang lebih besar dari 52,2% untuk membantu perusahaan fokus pada strategi kompetitif yang dapat memperoleh kinerja keuangan yang unggul. Hal ini dapat dicapai dengan memasukkan variabel yang lebih independen seperti sumber daya relasional, sumber daya teknis, sumber daya manajerial yang dapat mempengaruhi pilihan pengambilan keputusan strategis kompetitif dan pencapaian kinerja perusahaan yang lebih tinggi dalam industri PL. Baik, demikian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.